Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, sebagai itu, pada nomor para kuliah, BPNU di sini, yang saya hormati sebagai wakil MWJNU Tampilya Haji Muhammad yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Ranting Sekecamatan Mencari dan Ibu Muslimat hadirin yang hadir pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, bisa hadir melaksanakan kegiatan rutin Basul Masail IPNU Ahmadiyah Negeri Misal. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada kita Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan berkata-kata. Semoga apa yang kita bahas nantinya bermanfaat bagi kita semua dan bagi umat yang ada di MWJNU Kecamatan Indonesia. Dan yang dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah terima kasih. Acara selanjutnya sambil fasiran yang akan disampaikan oleh Komar kepada dalam bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإنه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله وخروجا عن جميع المعاصي والذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وبنا نرفع إن شاء الله وسلم اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر بلدنا عند الديار الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم
إلى نبينا وشفيعنا وقربنا صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وسلم على نبينا وخالد الأنبياء وصحابه وشهداء الصالحين شهد قدر الجليل رضي الله عنه علي وشهداء الصالحين شهد رضي الله عنه اللهم وفقنا وحفظنا وعن قال الجنة صلى الله عليه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم ربنا لا تغفر ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما لا تنصر على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم رب اغفر لنا بحسن الخاتمة رب اغفر لنا بكلمات لا إله إلا الله محمد رسول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sampaikan yang telah disampaikan oleh pengurus LDM Kecamatan Medisari. Kasimawan kami bacakan tersebut untuk menggalang meminta tip atau meminta mencari donasi. Yang menjadi pertanyaan apa dari asilan ini mungkin ada yang masih janggal atau yang perlu dijelaskan. Sampun nggih, coba jelas nggih. Sampun nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sedikit nyun penjelasan mau terkait fiturlah nyun disukani contoh fiturlah yang benar anggota jamaah. Jadi live streaming yang bisa mendapatkan ini seperti apakah memang yang para pengarang itu pun rusak maupun berikutnya monggo kita lakukan baik. Saat ini kan zaman AI ini. Jadi yang dipermasalahkan di sini fitur tersebut ditambal-tambal atau sesuai realitas di lapangan yang ada. Barangkali ada pembangunan apa yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Jadi kemungkinan hubungannya boleh dan tidak bolehnya nanti di situ. Ada ketidakamanan dalam memberikan informasi terkait dengan kebutuhan pembangunan itu. Ini kan bukan jelas fitur menafis secara umum, bukan secara hakiki yang jelas mungkin bukan asal. Mungkin jelas makanya. Dari panitia saya Asilah, laptop meriki ini real nyata yang dibuat background dalam gambar lab itu nyata keadaannya. Jadi Asilah ini diarahkan bahwasanya fitur lab ini real, tidak ada pembuatan AI di belakangnya ataupun
modus penipuan. Jadi memang panitia pengurus masjid ini memang betul-betul membuat video live, video off, dan video belakangnya nyatanya masjid butuh saluran atau butuh bantuan. Dari gambaran seperti ini, kita membuat streaming live dengan tujuan mendapatkan hadiah atau gift. Niki yang dibahas atau yang ditanyakan dalam bahasa kali ini, niku disetatuskan sebagai minta-minta nopo. Mungkin dari musyawirin yang lain ada yang perlu diperjelas. Oke, sampun tetap hasil lain. Ya pun, Pulau Masuli Malin pertanyaan deskripsi itu real, nyata, tidak ada pembuatan AI di belakangnya atau modus penipuan. Jadi hasilnya diarahkan memang betul-betul pengurus masjid atau pengurus pondok pesantren itu live dan kenyataannya memang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, apakah penggalangan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pertama, apakah penggalangan dana digital dan penggalangan dana tersebut dikategorikan sebagai tindakan mengemis? Yang jelas kita memberikan poin-poinnya dulu, kategori mengemis ini apa maksudnya? Kalau sesuai ilmu-ilmu dari para ulama bahwa mengemis yang tidak diperbolehkan adalah untuk memperkaya diri, artinya untuk kepentingan pribadi. Adapun kita dalam bersosial seperti yang dicontohkan dalam Islam adalah untuk kepentingan umum. Artinya dengan kategori yang seperti itu kami menyampaikan adalah boleh sesuai kaidah umum dalam surat Al-Maidah itu ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kaidah umum yang kami pakai. Jadi kalau menolong dalam kepentingan umum merupakan jalan untuk menuju ketakwaan. Sementara itu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jauh yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau jawabannya, mohon silakan. Mohon jauh yang lain. Sandi Budi. Mungkin dari Patongan. Ini kami jawab ditafsir. Ketika memang yayasan atau masjid tadi itu butuh, maka mengambil tapi yang diperbolehkan, meminta tapi yang diperbolehkan. Nah, ketika yayasan tadi itu sudah nggak butuh, kok tetap meminta-minta, maka mengambil tapi yang diharamkan. Bisa dipahami. Ada satu ibarat dalam kitab Umdatul Fiqih halaman 384 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun la yajuzu lin-nazir at-takaffuf ay-su'al lil masjid wa huwa ghaniyun an dzalika di annal masjid kalfur wal furu idza kana ghaniyan la yajuzu lahu takaffuf min waris al-waris bidzalika. Kan samakan dengan masjid sama seperti madrasah, pondok atau yayasan lainnya. Kalau sudah sekiranya nggak butuh maka nggak boleh. Kalau masih butuh maka nggak mau.
Terima kasih atas jawabannya. Kami lebih memilih untuk kita bahas di jawab yang pertama yang menyatakan bahwasanya meminta penggalangan dana untuk masjid yang statusnya sosial bukan memperkaya diri pribadi, ini diperbolehkan secara mutlak. Mungkin dari jawab yang pertama kami berikan waktu untuk menguraikan kembali jawabannya supaya para musyawirin dan musyawirat yang lain memperhatikan. Monggo. Terima kasih. Sebenarnya sudah disambung dengan oleh saudara kami yang di sebelah tadi bahwa dengan kriteria pengemis tersebut untuk pembangunan atau kepentingan umum diperbolehkan dengan beberapa catatan atau syarat tadi yang disebutkan oleh saudara kami tadi. Jadi ketika itu dalam penggalangan dana tersebut memang benar-benar real dibutuhkan, maka diperbolehkan dengan kaidah yang disampaikan tadi. Tapi kalau sudah selesai kebutuhannya, maka masuk ke kategori pengalaman tidak diperbolehkan dalam penarikan dana tersebut. Yang kedua, untuk penggalangan dana yang lewat dari streaming, tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau memang itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, juga sangat memperkuat pendapat untuk diperbolehkan. Karena sesuai dengan riwayat Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang seorang sahabat yang dalam keadaan berdagang rugi karena sesuatu dagangannya itu rusak, maka Kanjeng Nabi memerintahkan untuk para sahabat yang lain untuk menggalang dana untuk membantu sahabat tersebut untuk dalam kebijakan bisa untuk melanjutkan perdagangannya. Jadi intinya untuk kebutuhan yang tidak untuk diri sendiri, maka penggalangan donasi tersebut diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan jawab nomor tanah tadi. Ternyata secara inti hampir sama dengan jawab yang kedua. Masih ada yang namanya tafsir masjid itu membutuhkan atau tidak. Cuma yang menjadi tadi dan menjadi pertama, jika penggalangan dana itu atas nama untuk sosial seperti hanya membangun masjid dan madrasah, ini diperbolehkan. Dari sistem musyawirin mungkin ada yang ingin mengoreksi atau mengkritisi dari jawaban ini. Monggo. Yang tidak setuju atau mungkin mengkritisi atau mengkoreksi diperbolehkan. Walaupun ini sekarang soalnya setuju nih berarti ya, bukan ada yang mengkritisi atau mengerot atau apa ini. Jadi setuju ya, asupun dan jualan anak. Jadi kalau konsultasi kan rumus soalnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sejatinya kalau bicara live TikTok kemudian mendapatkan game itu kalau berbicara kali lebar
tasawure kata ono kang TikTok kan les niku untuk kepentingan pribadi. Enten buat TikTok niku sebagai panitia pembangunan masjid. Enten malih TikTok niku orang lain yang mencoba membuat konten masjid lain. Untuk panitia, kata kalau di tasawur banyak itu. Kalau di tasawur banyak. Tapi karena soal kita ini hanya fokus pada apakah penggalangan dana digital oleh lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan sebagai pengemis, pertanyaannya nggak. Maka jawabannya mungkin bisa disimpulkan tidak dapat dikategorikan sebagai mengemis yang dilarang, karena meminta sumbangan untuk kepentingan masjid pada dasarnya diperbolehkan selama masjid membutuhkan. Namun jika masjid telah tercukupi, nazir tidak boleh meminta sumbangan. Adapun jika yang meminta adalah selain nazir untuk membantu masjid, maka diperbolehkan karena termasuk bentuk muawanah. Kadung rumusan sementara seperti itu kadung disimpulkan. Ini belum boten bahas yang lain-lain, boten bahas TikTok pribadi, oleh dewek. Soalnya saat ini tuh TikTok lebih gawe. Masih sedih dia mau serupiah rupiah. Tapi kan seperti itu kan begitu. Ngono kan ngeliat TikTok dan tulis ini sholawatan tok. Dewek kan nggak ada orang terjang nih, nggak ada orang pamparan nih sholawatan dewek. Terima kasih Mas Ako, Masya Allah, Alhamdulillah, gue ngerti gitu. Tapi gue dewek kau. Kalau kita masalah yang ini, kalau batasannya hanya lembaga, maka tidak sampai dikategorikan mengemis yang dilarang, karena minta sumbangan untuk masjid itu kecuali masjid mulai sing foto. Contohnya masjid foto nopo masjid disugih. Contohnya nopo masjid dia ini wakaf 10 biawus. Kalau jalur sekali di jalan, apa kata dunia? Sawahnya judul sewa nopo wes. Kang ngoten iku boten sahal. Masih untuk lubang. Jadi itu ibarat kami omdat mukti yang diwaca kang santri wau layak judul santri at-takabbur aiswali masjid wa huwa waliyun an dzalika. Kadung masjid sugih yang pun ajun jaluk wong kumanto. Alasannya sederhana di antara masjid kalau wal tidak ada waliyan layak judul lau takabbur kepada wahid. Kan otan ibaratnya jatuh kopion pulau gulek bisa dulu makanya pulau nunggu. Nah ini soalnya dikatakan ini dibutuhkan pulau menyimpan ibarat yang terkait dengan dekat ya. Oke kemudian mungkin menambahi misal dari ibarat yang baru saya temukan, mungkin bisa lebih detail ya. Ternyata dan kitab Minhatul Bari karang pun saya Zakaria Al-Ansari ini refleksinya kan. Qala An-Nawawi ittafaqul ulama ala nahyi anis wali min ghairi daruratin. Terus para ulama mereka sepakat meminta itu dilarang kalau memang kebutuhannya itu betul-betul sedih. Kemudian waktalafa ashabuna di mas'alatil qadir ala kasbi al wajhaini. Dan nanti ketika yang meminta itu mampu untuk bekerja, ya ini ada dua wajah. Ashabuhuma innahu haramun li dhahiril hadis, seperti hadis yang sampun populer nih. Kemudian wasani halalun ma'al karoha
bintalasani syurutin. Pelaku memintanya itu mampu untuk bekerja, ini halal tapi makruh, namun dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, alla yudhilla nafsahu, jangan sampai di dalam meminta itu merendahkan dirinya sendiri. Nah, di dalam kasus kita, ketika instansi atau masjid itu meminta, kira-kira unsur merendahkan ini ada apa enggak? Namanya arahnya berarti buat untuk kepentingan jemaah. Napa beda nih? Dalam bayan saya ini Fathul Bari Ibnu Hajar. Kita Fathul Bari Ibnu Hajar kan. Maksudnya ya ini Fathul Bari. Sami persis Ustaz, kami Fathul Bari Ibnu Hajar Ustaz. Qala an-Nawawi bi syarh Muslim kitab maqul ulama ala nahyi an su'al min ghairi daruratin. Persis kan? Qala wa ikhtalafa ashabuna fi su'al qadir al-kasb ala wajhaini. Iki tasok napa namine memahami ibarat iki bisa untuk pribadi, bisa untuk lembaga. Boten pribadi toh, misalnya orang masjid wis kembali lagi di rumah pertama masjid boten foto foto jaluk-jaluk ini kan termasuk nah ya ini soal dari dulu wis duwe kok jaluk-jaluk itu termasuk pada ittifaqul ulama ala nahyi ini karena wonten berarti Ustaz yang bisa iya ini kalau terusnya apa sampai ya? Ya terus akhirnya gua mau makan apa ya? Mau nanti salah nih. Terus kemudian meminta itu nanti ketika si pelakunya itu mampu, maka ini dihukumi halal tapi karoha, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama Allah yudhilla nafsah, jangan sampai merendahkan dirinya. Kemudian wala yuli hamil, wala yuli hamil soal. Artinya di dalam meminta jangan terlalu membetul-betul ambisi. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga wala yuli al-mas'ul, jangan sampai membuat yang dimintai ini tak enak, sungkan. Dengan sampai. Kemudian paling fakut tidak ada 2 disyurut faharamun bin ittifaq. Ketika 1 saja dari 3 syarat itu tidak ada, maka secara ittifaq dihukumi haram. Berarti 3 syarat itu haram. Mana beberapa? Ya, 1. Ini sama jelas ya. Waqal al-Bagihani يتعجب ممن قال في حديث مطلقا معروف بالسؤال في عصر النبي. Dan kemarin dapat gitu. Menurut tambahan saya. Napa kita berapa nih Bang? Min Hatul Bari karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Min Hatul Bari syarah Sahih Bukhari. Iya, persis dari Fathul Bari nih Bang. Lagi tambahan kesimpulan ini sikap biasa dia. Ini dengan sempurna kali. Jadi kadung ditambahi tidak dapat dikategorikan sebagai mengemis yang dilarang karena meminta sumbangan untuk kepentingan masjid pada dasarnya diperbolehkan selama masjid masih membutuhkan. Namun jika masjid telah tercukupi, nadir tidak diperbolehkan meminta sumbangan. Ya, ini langsung yang membaca pulau. Adapun jika yang meminta adalah selain nadir untuk membantu masjid, maka diperbolehkan karena termasuk pulau tambahin muawanah. Nawi ono wong liya mara-mara gawe konten masjid. Kamu ning grup misalnya di grup konten. Nawi ono kang ngoten pulau masukkan unsur muawanah. Boleh juga karena bukan nadir walaupun masjid terus yang butuh misalnya tapi umumnya yang kontak itu masih diperbolehkan karena ada unsur muawanah. Jika Ustaz
Cekap nggih. Enten malih Kang Rodo Bito cekap. Nggih. Berapa sih luar biasa nih kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syafaat Dunyadi ingkang kita manusia ingkang atau lebih jilid 3 halaman 171 ingkang kemudian walhasilu anahu immalaka li ajlil ihtiyadi aw qasdi thawabi ma'asyiwati karena hibatan sodaqatan wa immalaka bi qasdil ikrami ma'asyiwati karena hibatan hadiyatan wa immalaka la li ajli thawabi wa la ikrami bi syibati karena hibatan faqad wa immalaka li ajli ihtijadi aw thawabi min ghairi syibati karena sodaqatan faqad wa immalaka li ajli ikrami min ghairi syibati karena hadiyatan faqad ingkang isinya itu jika memberi karena kebutuhan atau dengan tujuan pahala disertai dengan siwak, pemberian hibah dan sedekah. Tapi jika pemberian karena tujuan memuliakan disertai siwak, maka itu menjadi dan hadiah. Jadi bukan karena tujuan pahala dan bukan pula karena memuliakan, tetapi disertai siwak, maka itu menjadi hibah semata. Matanya. Mungkin namun sekedar tambahan di zaman saya nanti budaya pulau begitu bersyukur perlu ditepuk tangan ini Pak. Kalau muslimat bisa berpendapat dan terus menyampaikan ibarat itu rada longkor ya. Wah ini muslimat. Sini potongan bapak ya lagi. Ibarat itu saya ibarat itu menjelaskan farqan bainal hibah was shadaqah wal hadiyah. Jadi yang membedakan hibah niku napa, hadiah niku napa, shadaqah itu apa. Akarnya memang di situ akarnya. Kalau kita saya kalau nomor kami ini untuk nambah-nambahi luar biasa, betul nuwun. ilmu. Anu kan bagian fatwa ya atau yang begini. Tegak ya? Oke, Fatihah ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, lanjut masalah nomor 2. Pada hari raya Idul Adha, orang-orang Islam yang diberi kelebihan rezeki akan berkorban dengan menyembelih hewan kurban. Tidak kecuali Pak Bejo yang akhir-akhir ini diberi rezeki melimpah oleh Allah. Beliau bermaksud untuk berkorban sapi untuk 7 anggota keluarganya, yang beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara itu, beliau juga memiliki anggota keluarga yang masih hidup dan belum pernah berkorban. Pertanyaannya, A. Bagaimana hukum berkorban untuk anggota keluarga yang sudah meninggal dunia tanpa adanya wasiat? Pertanyaan B. Mana yang lebih utama antara berkorban untuk orang yang sudah meninggal dan atau orang yang masih hidup sambil kita? Dari Asilah dari deskripsi Asilah ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, monggo.
Sampai sekali tanpa wasiat ini. Jadi petisi ini tanpa ada wasiat untuk berkorban yang sudah meninggal. Halo? Kok kita lama aja. Mungkin yang lain. Aku jelas ini yang lain. Kami ulangi lagi untuk pertanyaan, untuk deskripsi yang seperti itu. Jadi yang perlu ditegaskan oleh ini belum ada wasiat. Jadi keluarga yang sudah. Pertanyaan A, bagaimana hukum berkorban untuk anggota keluarga yang sudah meninggal dunia tanpa adanya wasiat? Monggo bagi segenap Mawilin kali Mawilat yang mau memberikan jawaban, kami persilahkan jika menjawab. Langsung moderator. Di situ kan ada ibarat kalau kita berpatokan kepada mayoritas itu kan tidak jadi kalau memang korban itu tanpa adanya wasiat. Cuman ada beberapa ulama, salah satunya Imam Rafi'i dan juga Abu Hasan Al-Abadi itu memperbolehkan kurban tanpa adanya wasiat. Karena itu merupakan kurban minas sodaqah tanpa uhu atas ibu ilal mayit, bermanfaat dan pahalanya nyampe nih mayit. Cuma di sisi lain yang menarik itu Imam Nawawi itu tidak melegalkan, tidak memperbolehkan artinya tanpa wasiat, kurban tanpa wasiat dari mayit itu berbeda dos. Kemudian yang harus kita pikir ketika antara Imam Nawawi atau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini ta'aruf, kita akan tahu yang dimenangkan siapa, kan Imam Nawawi. Dan nanti tergantung nanti urusannya bagaimana, monggo yang jelas seperti itu. Jadi ada indikasi khilaf ini. Ada indikasi khilaf, tapi yang mayoritas dalam mazhab Syafi'i itu tanpa wasiat berdados kurban. Yang memperbolehkan yakni artinya masuk rukun minas sodaqah itu setahu kami hanya Imam Rafi'i dan Abu Hasan Al-Abadi. Setahu kami ibarat yang kami dapatkan sementara. Memperbolehkan ya? Memperbolehkan lah. Memperbolehkan. Lebih bisa seperti itu. Kalau dengan tapi ya itu tadi. Coba bagaimana rumusan dari musyawarah nanti ketika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ta'aruf itu kan yang dimenangkan Nawawi kan itu. Monggo kebijakannya nanti diskusi monggo. Terima kasih. Jadi sedikit seperti pertama yang juga memberikan pandangan yang lebih luas, intinya saya di dalam ini bahwa masyarakat tidak sadar ulama itu ada khilaf tentang yang namanya korban tanpa adanya wasiat. Cuma pendapat dari B pertama mungkin lebih condong menganggap itu sah disamakan seperti halnya sedekah yang mana pahalanya itu bisa sampai kepada orang yang telah meninggal. Sama ada pendapat ulama lain yang berbeda. Mungkin dari jawab yang berbeda atau yang lain, atau mungkin ada dari para hadirin ingin target lebih mantap menggunakan pendapat yang mana, monggo dipersilahkan. Atau ingin langsung pun ditarget antara pendapat Ar-Rafi'i kali pendapat An-Nawawi Nuwawi. Atau juga misalnya Ibnu Hajar juga tidak sepakat dengan Ar-Rafi'i. Monggo yang lain.
Kalau derek kan ibaratnya susah karim ini sawahnya dari Imam Nawawi. Wala yudohi akadun anwari bila dihi bil hayyi. Wabila isoihi fil mayyit. Fa'in fa'ala walau jahilan lam yakokanhu wala anil mubashir. Tidak diperbolehkan seseorang itu tiba-tiba berkorban untuk orang lain tanpa seizin orang yang lain tersebut dalam keadaan hidup. Kalau orang yang sudah meninggal tanpa wasiat tidak boleh, tidak jadi. Andai kan melakukannya secara serampangan alias jahilan, maka tidak sah. Bahkan juga tidak menjadi korbannya yang mengorbankan tadi. Jadi Mustafa Karim juz 1. Itu ucapan dari Allah dari hadis ini. Ini tentang Mustafa Karim ini. Saya bisa. Dari anu deh. Bang cuma tanpa itu lah mesti baru ini. Yang menunjukkan banyak anu kan, apa namanya ibadah itu gantung diniatin, itu ono syarat kudu diiringi. Melakukan ibadah orang lain, ibadah itu ibadah dunia, niku kudu ono izine, niku mutlak. Contohnya kalau zakat, zakat lari balik ibu masih udah payah zakat, tapi butuh nangsal izin terkonek anak yang balik zakatnya butuh sah. Karena zakat itu termasuk ibadah yang muktaqirun bin niyah. Sami kali udhiyah ini, maka kemudian ada pendapat udhiyah itu boten saged tanpa izin orang yang dikurban. Utawa mayit boten angsal kadung boten wasiat. Karena prinsip dasarnya kudu izin itu. Cuma pendapat ini dari An-Nawawi itu ibarat yang pun yang menunjukkan ini An-Nawawi. Awal kadang yang isul yang jelas bakal ar-Rafi. Tidak betul ya. Ini kan majmuk ini kan di karangan Imam Nawawi. Yang kitabnya itu redaksinya kan lau doha anwarihi biwiri ibnihi lam yaqo adhu. Itu redaksi dan majmuk. Lo amma tadhiya anil mayyit faqad atlaqa Abdul Hasan al-Abbadi jawazaha li annaha darubun min as-sadaqah wa sadaqah tasilu anil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Dan terus mana redaksi yang mengatakan itu Nawawi kitab majmuk ini kalau doa nuruyhi ibnihi lam yaqo anhu. Itu terasa Imam Nawawi. Ini satu. Betul betul ini majmuk. Kadung enten ibarat yang nambahi bahwa pendapat ini termasuk ikhtiyaratun Nawawi. Maksudnya enten kitab ikhtiyaratun Nawawi ini. Kadung pendapat ini memang ikhtiyaratun Nawawi. Itu ada kemungkinan memang khilaf baina Nawawi wa Rafi. Kadung ibarat laut doha an wa yuhini memang itu bagian dari ikhtiyaratun Nawawi. Kadung lagi di dalam majmuk, pulau khawatir ojo-ojo itu bagian dari Nahsu Syafi'i. Soalnya Imam Nawawi itu kan mujtahid tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Jangan-jangan
itu nas Syafi'i, sehingga tidak bisa kemudian itu diklaim menjadi pendapat Imam Nawawi. Nah ini betul apa namanya kepastian bahwa memang itu pendapat Imam Nawawi. Kita sekedar termaktub dalam kitab Majmu' saja. Aja-aja dinukilkan utai ibu nasu Syafi'i. Tapi yang terjadi, walaupun itu nanti kita katakan sebagai nas Syafi'i, tapi di situ kan setidaknya Imam Nawawi itu kan mempertegas bahwa kurban tanpa izin itu kan berdosa. Setidaknya ada ketegasan dari Imam Nawawi terkait kasus itu. Kan untuk ceritanya kan memang. Yang berapa boten? Ya tidak lumaten mawon. Soalnya ning Hasyiah Umairah itu mahal dia. Itu mantan moro-moro walat tadhiyata 'anil ghair bi ghairi idnihi wala an mayyitin illa yusi biha. Mari ngoten terus waqala ar-rasul ayam nabi ayat qalahu wa illa yusi. Iki ning kitab Hasyiah Umairah. Kan persis sampai kamar di Majmu' Syarah Muhadzab. Apa kang ning Hasyiah Umairah niki pendapat Imam Nawawi beda. Itu munggono yang mempertegas itu akan lebih enak. Kadung boten berarti sandarannya yang Majmu' Syarah Muhadzab niku. Sandarannya berarti kepada Majmu' Syarah Muhadzab. Karena apapun yang ditulis Imam Nawawi itu adalah bagian dari pendapat Imam Nawawi muatan kadung boten. Kalau itu bagian dari pendapat An-Nawawi, maka kemudian tinggal membandingkan antara An-Nawawi dan Ar-Razi. Soalnya kedua ulama ini derajatnya sama. Derajat Imam Nawawi dan Imam Razi itu sama di dalam mazhab. Kalau umur setahun arjeh. Cuman yang mukadimah Fathul Mu'in, mukadimah anak kan sudah dibahas. Kan ono khilaf, kemudian sepakat Syekhon, Imam Nawawi, Imam Razi sepakat, itu yang dipegang. Kalau Imam Nawawi dan Razi berbeda, maka kudiman Nawawi kan enggak. Cuma dalam pembahasan ini, walaupun kudiman Nawawi bukan berarti pendapat Imam Razi tidak bisa dipakai. Kalau takdimul qaul tetap kudiman Nawawi. Kadung tinggu Imam Razi tetap angsa tinggu. Soalnya apa? Soalnya darajahnya sama. Kadung boten enten, pun dalam Majmu' mawon bahwa yang ada dalam Majmu' itu adalah tulisan Imam Nawawi, sehingga menurut Imam Nawawi tidak boleh kurban untuk orang lain atau untuk mayit kecuali mayit itu berwasiat. Imam Rafi sebaliknya, yang mana majusi masjid boleh dikurbankan. Kalau mau memilih pendapat, maka yang didahulukan adalah pendapat Imam Nawawi. Sehingga pertanyaan Kang B, Abdul Yawani kok lebih baik mana? Korban untuk orang mati dan untuk orang hidup bersandar kepada Imam Nawawi, maka yang lebih baik adalah untuk orang hidup. Muatan, rangka berpikirnya seperti itu. Matur nuwun. Aku mau disepakati di Fatihah Iman ini gede. Yang lain mungkin yang punya pemikiran yang Pak Turun Imam Nawawi. Terus mungkin kalau lebih ke itu, jadi memilih dari Imam Nawawi. Cuma masalahnya ini mungkin kedepannya kalau memang ini masyarakat umum sudah mengetahui bahwa tanpa wasiat secara garis besar dari mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Ini yang kita pikirkan adalah
setelahnya. Kalau memang itu harus diwasiatkan, korelasinya nanti daging pembagian ini, apakah boleh dari ahli waris ikut memanfaatkan atau tidak? Sebenarnya yang itu kan. Kalau kita sudah menemukan boleh atau tidaknya, dari daging korban yang lewat wasiatnya ini kita harus menjelaskan ke masyarakat. Ahli waris boleh memanfaatkan atau mengambil juga tidak hanya ini tidak oleh menurut Imam Nawawi ini tidak oleh. Kalau menurut Imam Nawawi tidak boleh, nanti dagingnya itu yang secara umum pembagian dalam kurban dibagi menjadi 3. Dalam hal ini ahli waris boleh, dalam daging yang kurban yang diwasiatkan tadi, apakah ahli waris boleh memanfaatkan daging tersebut? Itu yang juga perlu penjelasannya. Udiman Nawawi itu, ini kalau terjelaskan ya. Udiman Nawawi itu bukan berarti kemudian pendapat Imam Rafi itu tidak boleh dipakai. Ini yang kamu dipahami barang. Udiman Nawawi itu bukan berarti pendapat Imam Rafi tidak bisa dipakai. Tapi kalau memilih, dia memilih pendapat Imam Nawawi. Tentang ini arane ikhtilaful ummah kita, ngerti ya, ikhtilaful ummah. Pada di mana umat itu umat masyarakat. Lalu orang yang di episode wis jadi pengurus PBN kok ngomong ikhtilaful umat, ikhtilaf masyarakat, ikhtilaf umat, ikhtilaful ummah itu ikhtilaful a'immah. Istilah perbedaan ulama, perbedaan imam mazhab itu mengandung rahmat. Jadi Udiman Nawawi itu bukan berarti pendapat Imam Rafi tidak boleh dipakai buatan. Kadung-kadung ini kemudian disosialisasikan buatan yang salah. Korban untuk mayat dulu dia jual Imam Rafi Sami kali perdebatan Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu ya sederajat bodoh-bodoh mensukai mazhab. Debat antara Imam Romli, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli soal azan umat kuburan. Itu aduh kalau kadung dibuatakan salah satu, itu berarti kan menafikan yang lain boleh saja. Maka ikhtilaful ummah itu kemudian menjadi ruang untuk pilihan kota. Salah kadung kita ngomong sunnah tapi koyo tidak ada yang melarang, atau melarang koyo tidak ada yang mensunatkan bersaksi. Sami kali ini guys, maksudnya saja. Jadi tetap sosialisasi kita seperti itu. Kalau mau memilih, maka pilih pendapat Imam Nawawi, yaitu mengkorbankan orang yang masih hidup. Mengutamakan orang yang masih hidup, mengorbankan. Mengutamakan korban orang yang masih hidup. Umpama milih kiamat dibutuhkan apa pendapat Imam. Nggih, kula kurang sepakat masalah napa karo afdoliyane. Kan napa? Karo afdoliyah nggih, caranya kan belum ada iki ora alimate perumus napa misalnya. Kalau menurut kami kita harus konsisten bahwasanya kalau Imam Nawawi nggak boleh itu nggak pupuk. Kalau nggak pupuk nggak ada kata afdol kan. Menurut kami seperti ini. Terus kalau yang masalah nopo boleh nggak makan, kalau boleh nggak makan berarti tertafsir atau terpartisi. Kalau ikut pendapat yang boleh hukum menjadi kurban, berarti nggak boleh makan, karena makannya itu untuk makan dagingnya itu nopo ini mau kupon alam ini yang di ini jelas sudah meninggal. Nah, ini ibaratnya ada kalau yang masalah tidak boleh makan. Berarti
kami di sini kurang sepakat masalah ya, berarti kita harus konsisten bahwasanya kalau nggak boleh, nggak boleh. Kalau yang ikut Imam Rafi nggak boleh. Jadi kan nggak ada ibarat Abduliyah atau Abduliyah. Bahasa Abduliyah ini bahasa gampangin apa? Gampangin diterima mawon asli ini. Dan asli ini konsepnya itu ada pada konsep Budiman Nawawi al-Rafi'i. Konsepnya itu bukan Abduliyah di amaliyahnya, bukan. Tapi konsep Budiman Qaul Budiman Nawawi al-Rafi'i. Itu kan alamat pola Umar Abba Kakato. Ketika Syekhon sepakat berarti itu pendapatnya Syekhon. Kan ngeten Syafi'iyah itu ngeten sekaligus jadi edukasi ya. Tentang Syafi'iyah itu kan cuma pendapat Imam Syafi'i, kemudian yang menyampaikan itu adalah santri langsung alanya Ashabul Wujud. Ashabul Wujud Imam Syafi'i itu Al-Muzani, Al-Buaiti, Imam Rabi, itu Ashabul Wujud nyantri langsung, maka di bawahnya pasti akan dikalahkan, dimenangkan kan santri langsung Imam. Ini soal Budiman Qaul, bukan Abduliyah. Begitu pula setelah itu ono mujtahid tarjih. Kalau sepakat Nawawi Ar-Rafi, maka yang diikuti yang disepakati oleh Imam Nawawi Rafi. Di bawahnya pasti akan dikalahkan. Ono pendapat Imam Nawawi Rafi sepakat pun di bawahnya ono pendapat Mani sudah tidak bisa, karena yang dipenangkan harus pendapat Imam Nawawi dan Rafi. Dan sama dengan ini, kalau nanti ternyata ono pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi, Imam Nawawi dan Imam ini keduanya memang keduanya pendapat, keduanya bisa dipakai. Tapi kalau berbicara Budiman Qaul, itu Budiman Nawawi. Di situnya terus, bukan Abduliyahnya bukan. Tapi belum tegas pendapatnya Nawawi. Tapi kalau sudah dua jawaban kan nanti ambigu. Jadi ini mau diputarkan apa namanya menurut Ustaz Yanto yang disampaikan di dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu adalah merupakan pilihan-pilihan Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi, mestinya kan begitu. Maka sandarannya hanya di walaupun minta ada nggak yang takik bahwa ini pendapat Imam Nawawi. Kalau tidak ada berarti sandarannya adalah bahwa ini termaktub dalam Syarah Muhadzab. Walaupun di dalam Hasyiah Umairah juga ada pendapat itu. Jadi kalau ngomong soal kut takdibul qaul mawon, bukan soal Abduliyah bukan. Itu yang kedua berarti jawabannya rumusannya kan jadi nggak pakai. Bukan pakai Abduliyah, bukan. Ada dua pendapat Imam Nawawi tidak boleh karena bla bla bla, ada pendapat Imam Rafi yang diperbolehkan karena bla bla bla. Tapi kalau mau memilih qaul, maka yang diutamakan adalah pendapat Imam Nawawi. Kalau terus, ya, non, sekarang ya, agak baca dulu. Lanjut aturan yang nomor 3. Di sebagian masyarakat Jawa terdapat keyakinan bahwa bulan Suro atau Muharram merupakan bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Sebagian masyarakat bahkan menghindari akad nikah, walimah maupun berbagai hajatan pada bulan tersebut karena dianggap dapat mendapatkan kesialan, ketidakharmonisan rumah tangga atau musibah. Di sisi lain, dalam Islam bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Tidak terdapat larangan syariat untuk melangsungkan akad nikah pada bulan tersebut. Bahkan sebagian masyarakat tetap
melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram tanpa meyakini adanya kesialan. Pertanyaannya di atas pertanyaan A, bagaimanakah hukum melangsungkan akad nikah pada bulan Muharram atau Syuro menurut syariat Islam? B, bagaimanakah hukum meyakini bahwa menikah pada bulan Syuro dapat mendapatkan kesialan, perceraian atau nikah? C, jika seseorang menghindari pernikahan pada bulan Syuro bukan karena meyakini bulan tersebut membawa kesialan, tetapi hanya mengikuti adat atau pertimbangan sosial masyarakat, apakah hal tersebut terakhir? B, apakah keyakinan bahwa bulan atau hari tertentu membawa kesialan termasuk kategori tiarah yang dilarang dalam Islam? Tiarah itu amal-amal yang dari deskripsi asilah ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, monggo bagi saya jawabin. Sampun ya, jelas ya. Untuk apa itu enak ya. Aplikasinya enak. Itu menarik barangkali ada yang perlu ditanyakan di asilan ini bawah. Cukup karena dari diskusi asilan dianggap cukup, langsung kami lanjutkan ke pertanyaan. Pertanyaan A, bagaimanakah hukum melangsungkan akad nikah pada bulan Muharram atau Syuro menurut syariat Islam? Monggo dari sekitar Musawiri dari Musawirah yang menyampaikan pendapat dan persilahkan. Kita menjawab yang ingin menyampaikan pendapatnya, kami persilahkan. Masih baik. Bayar suruh ke PC pas bayar kan nama matoman. Kanawan. Kali itu ada acara iya dengan program monggo misalkan tawaran ini aku di sini putaran mau berubah malam minum dulu malam masih kami tunggu yang ingin menyampaikan jawaban untuk masalah ini sakit lah kafenya di supir mungkin. Monggo saya lagi pertanyaan A, bagaimana hukum melaksanakan pernikahan bulan Muharram atau Syuro menurut syariat Islam? Wahis.
rapi benar. Nanti bulan surah kan kita ini jadi wah yang bahaya. Ini misalnya kan saja apa doa. Kita bulan surah. Ada ini asal lagi di bulan surah. Dari mana jawab? Sudah berkaitan kali tahun ini. Terus dan ini sudah menjadi budaya terkait bulan suro tidak boleh menikah dan ini mungkin siapa mencetusnya tentang wali songo atau siapa mungkin dasar syariatnya mungkin tetap ada karena ini muncul di syariat Islam tapi secara ibarat orang kan belum ada. Cuman kalau dicantolkan ke konsep-konsep ujung mungkin bisa. Konsep ujung buat ahli ujung itu bisa. Dalam artian, tapi dengan dalam artian peramal itu tetap yang meyakini bahwa semua tujuan itu dari Allah. Hanya meramalkan tapi semua kembali kepada Allah. Maksudnya untuk mengantisipasi budaya yang sudah ada karena apalagi Banyuwangi budayanya sangat banyak. Dalam kitab Tuhfatul Mu'min itu dijelaskan dengan konsep masalah keyakinan-keyakinan yang di situ memang bersifat ramalan. Di situ memang mutlak bisa menjadikan kubur. Kalau mempercayai bahwa itu dari sebab dari melakukan contoh kamu tidak boleh akad malam hari nanti pernikahanmu akan tidak langgeng atau kamu jangan nikah dengan arah ke kanan ke timur karena nanti ini akan menjadi orang tuanya meninggal atau tidak langgeng. Itu kalau dipercayai secara mutlak itu maka bisa sampai pertanyaan secara kan ada 4 sub pertanyaan itu. Yang di bulan Suro itu kan yang menikah di bulan Suro dulu. Ukur syariat langsung. Untuk di PSKB wajib 73. Lagi. Kalau mengabarkan masyarakat bulan Asyura kan berarti mempercayai bahwa di bulan Asyura itu ada galaknya, makanya tidak boleh menikah. Pertanyaan pertama itu bagaimana hukum akad nikah melaksanakan langsung akad nikah di bulan Suro? Itu saja pertanyaannya tadi. Dulu omongan apa Jadi kalau melihat rukun syarat nikah bisa tidak mempertimbangkan itu, karena syarat rukunnya pokoknya perlu bisa. Itu masih dulu. Mungkin masalah cukup mungkin. Monggo yang lain. Kadung kerja itu mantap gue. Ini kata terus pakat dia tipak nih ya. Saya belum berdekatan saya belum berdekatan problem. Ideologi itu yang dari lisan Allah al-aslu fil asya al-ibah ayatul adzalin al-alim ini Allah nanti ayat waktu ayat menghukum Allah ngandung Abdul Syuhur Ba'da Ramadan Allah panggung apa balam kita Aduh biolo pendekatan yang biolo Aduh pendekatan Iya, dalam pendekatan mau bisa media latar wong. Cuma kalau pendekatan menikah bilang sah atau tidak mempertimbangkan dan yang mempertimbangkan bulan surat artinya sah atau tidak bisa dengan pertimbangkan pokok adat itu tidak mukhalifus syar'i. Budaya adat nikah di bulan surat itu tidak sampai mukhalifus syar'i. Atau mungkin yang terpenting di syarat rukun nikah itu
Karena yang menjadi permasalahan di akad nikah itu sebenarnya bukan adatnya, biasanya terkait masalah wakilnya dan lain-lain. Karena wakil itu nanti morotas dan seterusnya. Kalau kan disepakatikan itu dijawab boleh dan sah, alasan nomor 3 belum ditemukan dasar atau dalil yang mengharamkan nikah di bulan Suro. Mulai itu ditemukan begini. Ini wonten ibaratnya. Kalau secara hukum kita sepakat gitu, hukumnya sah kalau kita memenuhi syarat. Cuman dari pertanyaannya ini kan ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama nikahnya sah atau tidak. Sudut pandang yang kedua melangsungkan dengan bulan itu dengan keyakinan ada yang lain bagaimana. Ini kami menemukan ibarat bahwasanya kalau hukum nikahnya gitu, jelas sah. Terus untuk memilih bulannya tetap sunnah dan dimakruhkan untuk mengikuti adat yang fasidah. Maksudnya gitu, kita ikut-ikutan mengatakan itu makruh kalau yang bagi bahasanya. Jadi lupakan saja katanya. Cuman yang lebih bijaknya itu menurut guru kami lupakan saja itu maksudnya jangan dilawan. Takutnya kita seperti musim pertama tadi, takutnya yang ngarang adalah orang-orang pilihan atau tualang. Tapi jangan diikuti karena mengikuti juga kurang baik. Lupakan saja kayak gak ada apa-apa. Caranya pesan gurunya seperti itu. Ini caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al yaqulu ba'dun nas inna ad-zawaj fi syahril muharram haramun aw sukmun fa hal hadza sahihun? Al-jawab Rawa al-Bukhari min tariki Urwah anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahda indahu minni. Qala wa kanat Aisyah tusahabbu an tadkhula nisa'aha fi Syawal. Laqad harasa kasirun minan nas ala taharri abdi zawaj fi yaumin muayyanin min al-ashhur aw sahrin muayyanin min as-sunnah tahariyan yatarattabu alaihi ahyanan nizaan aw tasauman wa rajama bil ghairi an fasal zawaj in khulifa bi al-mutat min hari al-awqat wa hadhihi adatun jahiliyatun taritu ala putraniha Sayyidah Aisyah bihadal hadis. Berarti ibaratnya ini menyerang adat jahiliyah dengan hadis yang kami baca barusan, bahwasanya dari hadis itu mengatakan bahwasanya kapanpun baik. Kenapa kok divonis di bulan Asyura itu tidak boleh kan? Berarti kan adat yang kurang baik bisa bisa di cover, bisa dihandle oleh hadis yang barusan dibaca. Sebenarnya gitu. Waluwaluh Wahadi adatun jahiliyatun tariku ala putranya Sayyidah Aisyah bihadal hadis. Faqad kanu yatatayyaruna ayatasya'amuna min syahri Syawal lima bismihi min ma'ana bisyalah wa rafi. Wa yuqalu indahum syalah wa ranun naqah ayyulah wa qal. Wa yuqalu syalat an-naqatu bidam biha bidam kanan anil fari'ai yutriqoha. Wahum yaqafuna antami azawja anzawjiha tidak aradaha. Dari bulan Syawal itu maknanya saja mencurigakan. Maksudnya munculnya adzan itu dibahas di ibarat ini. Kata Syawal itu isalah apa gitu, jelek. Nanti takutnya apa bahasanya, aura kata Syawal itu menghancurkan pernikahan, membuat istrinya anda ditemen. Nah, di situ orang adik masuk adat jahiliyah, nggak boleh diikuti rukala yang bahi ini lanjutannya. Wa yuqalu syarat an nu'amaduhum idza matu wa tafarraqu wa nu'amah yuradu biha al-jama'ah. Fa yuhimu annahum kanu yatatayyaruna bi hadzal syar wa yamtani'una an zawaji.
Waqad dzakarat kutub syirati anan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqda li Fatimah bintihi al-Ali bin Abi Thalib pada binahi bi Aisyah bi arba'ati asyurin wa nisfi syahri. Wa isbat alamna anna zawajahu wa binahu bi Aisyah kana fi Syawal fa yakunu zawaju Fatimah bi syahri Safar. Jadi Nabi pernah mengakoti Sayyidah Fatimah di 4 bulan setelah Sayyidah Aisyah tadi di Syawal. Kalau dihitung-hitung berarti Sofar. Wadah terobatu annahu kana fi awailul Muharram. Ada yang mengatakan awailul Muharram. Wa man yakun min syai'in fala yang bagi at-tasya'umu bil abdi fi ayyaumin wa la fi ayyi syahrin la fi Syawalin wa la fi Muharram wa la fi Safar wa la fi dzalik. Aisyah lam yarid nasun yang nama zawaj fi ayyi waqtin min al-awqat ma'adal ikram. Oke, sederhananya ini ibaratnya menyimpulkan bahwasanya Kanjeng Nabi pun pernah di awal Muharram. Safar akhir awal Muharram. Itu kan Nabi pernah menikahkan. Jadi kok ada yang fitnah istilahnya itu masuk dalam kategori ini. Itu tanyakan seperti itu. Selevel mana daku afnadir juhal akan sampai menabrak ibaratnya beliau sendiri dan beliau sendiri yang melegalkan untuk mengikuti ibaratnya. Daku afnadir juhal itu dalam apa Fatawi Kubra itu sami standarnya kali datul fitnah. Jadi menolak fitnah masyarakat. Wah, di sini mau udah video, suruh ditabrak, untuk ada fitnah. Soal lisan ini, kalau di kalangan jadi poin ketiga itu diperbolehkan karena dalam rangka mengantar mereka tinggal di mana pokok kacung anak kan lebih akut fitnah, lebih akut menjaga fitnahnya daripada melangsungkan hukum yang boleh itu. Kan perintahnya lah yang ulama lain salah satunya taruh. Kalau seperti beliau mengenal yang sewa kalah kos ulama lain kali dapur fitnah atau dapur zina jualan kalah kos. Seperti kasus ziarah kubur nih, ziarah kubur itu sunnah ziarah kubur. Ketika ada oknum-oknum tertentu yang membuat bahasanya, membuat bergeser seperti dari tanah atau yang lain, itu tetap sunnah ya. Maksudnya kesunahan ini kapan gesernya? Apakah ketika sudah? Bahasanya itu karena itu. Dari maka menurut gue rumusan yang nomor 3 ini mengikuti tidak ada keyakinan. Pertanyaan nomor 2 mau jika seseorang menghindari pernikahan pada bulan Syawal bukan karena meyakini bulan tersebut membawa kesialan, tetapi hanya mengikuti adat atau pertimbangan sosial masyarakat, apakah tersebut diperbolehkan? Diperbolehkan karena ada unsur dapur fitnah. Yang dapur fitnah itu sudah amat, boleh tambah ngoten ya. Boleh tambah ngoten. Soalnya kan fitnah yang lagi fitnah mengurung kan begitu amat. Kalau ini cukup ibaratnya jangan kirim dan grup ibaratnya ngomong untuk sandaran dari soal A sampai soal zero. Sikap deh. Terkait yang dijawab apa namanya Yusuf Paul terkait masalah Dabtu al-Siratul Juhal itu memang kalau dalam kitab ya dalam kitab lain itu memang bahasa murahatul awam, memang untuk menjaga kegiatannya orang awam. Bahkan
dalam contoh-contoh kita belajar itu kalau sholat itu dalam pakai sholat ada yang ada budaya pegang gaji itu ada sholat yang ada juga ibaratnya loh itu budaya yang memang orang-orang jualan melakukan itu orang-orang jualan itu melakukan itu ternyata tidak akan terjadi sholat dengan begini kan sebenarnya boleh kan orang sholat makanya orang jualan itu melakukan sholat ini selagi itu tidak nabrak hal-hal yang membatalkan sholat itu boleh. Nah, bahasa konsep daful al-sinatul jual tadi memang untuk menjaga kehormatan budaya yang ada. Kalau kita belajar itu juga disampaikan terkait hadisnya Kanjeng Nabi yang ditanya terkait masalah kok ada orang-orang sholat yang begitu. Ya apa? Itu ada. Terus untuk hal budaya itu tetap dilakukan dengan catatan Nabi tidak mempercayai. Nah ini yang tidak mempercayai ini dalam Tuhan umum ini batasannya harus betul-betul karena nanti kepercayaan itu berhubungan dengan tauhid. Ini waktu diwasul itu diruti mutabatiha al-irqa wa qa'a wa sab'a wa qaya bi'ofiha wajah Allah kafir orang makan ini yang bisa saya misalkan ini makan nih kena pisau, luka, kena panas, panas itu kalau meyakini gara-gara ini sudah kategori ukur cuma nanti ada perincian bahwa kafir berisma au bikuati khalqillahi fiha wa bi kufri qawlani wal asu annahu laisa kafirin bal kasikun muqtadiyun makanya nanti ada konsepnya dalam agama ada konsepnya kita wa bisul qawli najidamika al-mutazila al-qailuna bi anna abda yakhluqu af'alan nasi al-ihtiyariyati bi qadri khalqillahi ta'ala bihi fa asah adamu bihi wa man i'taqada al-mu'thiru huwa Allah lagi ja'ala bainal asbabi wa musababatiha ala zuman aksiyan dia haitsu la yasihu taqalluha bahwa jahilun. Nah, terus ini yang terakhir wa man i'taqada anna al-mu'thira huwa wa ja'ala bainal asbab wal musabbabati ala zuman adil bi haitsu yasihu taqalluha bahwa al-mu'min an-naji insyaallah. Terus segala sesuatu yang memang di situ al-mu'thir Allah itu juga masih aman. Tapi kalau sudah mempercayai Pak Zahid ini katanya Pak Zahid atau bahkan tidak ada lagi katanya Pak Kiai saya tidak ada keyakinan al-mu'thir Allah itu juga harus berbahaya. Terus ini batasan. Terus kadang kita lebih melihat siapa yang mengucapkan ketimbang melihat sabab dan musababnya. Terus ini batasan Kalau nulis gak akan yang lolos dengan dobel itu kecuali arfas dengan itu. Nah, kasus ini adalah pertanyaannya adalah dobel tiaroh ya. Dobel tiaroh sebatas mana yang tiaroh? Apakah mengatakan kalau mulai itu sudah tiaroh? Sampai 10 kali pasangannya ngalor-ngalor terus. Akhirnya orang tuanya nggak tega. Tetap ngalor-ngalor, tapi mau nikah muter dulu ke selatan. Apa? Ini kisah nyata maksudnya. Siapa seperti itu, tapi bukan saya. Siapa itu yang betul-betul direvisi dari nomor 4. Terus tadi yang diungkapkan oleh mau bahwasanya ya itu kasus nasibika itu dan kalimat ayat dan